Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Stianingsi, asal sekolah SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, asal LPTK Universitas Syiah Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar anak-anak ibu hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dulu dengan doa. Silakan dipimpin Alta. Mari semuanya sebelum belajar alfabetnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Radit. Kenapa Radit? Oh, bolos. Ada lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Ada yang sakit hari ini? Ya, semoga yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Oke, untuk sebelum memulai pembelajaran, coba diri dulu deh. Yang laki-laki yang belum memasukkan seragamnya, silakan masukin seragamnya dulu. Ayo, diri dulu. Iya, sudah rapi semua. Ya, sekarang coba dicek kolong mejanya. Ada sampahnya enggak? Kalau ada sampahnya dibuang dulu. Silakan. Ada sampahnya enggak? Sudah bersih? Nah, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini, ada yang tahu kita akan mempelajari tentang apa? Faktor-faktor keseimbangan. Oke, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Nah, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa ya? Ayo, tentang apa sebelumnya? Keseimbangan kimia. Iya, betul. Untuk keseimbangan kimia. Yang pertama nih untuk mengingatkan kalian pertemuan sebelumnya, yaitu apa sih syarat reaksi seimbang? Oh, ya, silakan aja. Sistem dalam keadaan tertutup. Iya, kemudian yang ketiga. Ya Bu, Ya. reaksinya bolak-balik. Reaksinya bolak-balik. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan dengan Oke, berdasarkan arahnya, reaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama apa tadi? Reaksi bolak-balik atau istilahnya apa? Tadi, reversible. Yang kedua, irreversible. Nah, sekarang perhatikan dulu gambar di depan. Gambar reaksi apa ya? Ayo, siapa yang berani? Kayaknya Ibnu mau menjawab, silakan. Reaksi apa? Reversible atau irreversible? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Beda-beda. Ya, Gaida. Ya, silakan Gaida, tak apa-apa. Iya, irreversible, betul. Kemudian yang kertas terbakar. Yang sebelah sini nih. Kertas terbakar. Siapa yang mau menjawab? Ya, iya, Intan, silakan. Ya, irreversible. Jadi di sini ya mengingatkan pertemuan sebelumnya bahwa rantai yang berkarat dengan kertas yang terbakar bisa balik lagi nggak kira-kira menjadi besi
aja tanpa karat? Enggak. Kemudian kertas yang terbakar bisa jadi kertas lagi enggak? Enggak. Ya, jadi dia tidak bolak-balik atau tidak reversible. Ya, kalau ada yang tahu contohnya reaksi irreversible itu seperti apa? Ayo, reaksi irreversible adalah reaksi antara, bisa dibaca? Iya, berarti dia mengalami keseimbangan antara karbon dioksida dan oksigen. Melalui reaksi apa? Fotosintesis dan respirasi. Nah, reversible itu ditandai dengan tanda panah yang bolak-balik dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan adalah reaksi fotosintesis, sedangkan dari kiri ke kanan ke kiri adalah respirasi. Ya. Kemudian ada penjelasannya di sini bahwa saat keseimbangan bergeser ke arah kanan yang tadi, maka jumlah oksigen akan bertambah. Sedangkan oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernapas. Nah, itu namanya proses respirasi. Ya, kira-kira kalau bernapas berhenti nggak kita nih? Enggak, berlangsung terus-menerus kan? Kecuali kalau kita sudah mati atau meninggal. Ya, makanya dia bolak-balik. Kemudian saat keseimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida dilanjutkan dipakai lagi untuk proses fotosintesis. Seperti itu. Itu adalah reaksi reversible. Kemudian di sini, nah, jika reaksi sudah ada dalam keadaan setimbang, apakah benar reaksi itu akan begitu aja? Bisa nggak dia diganggu? Bisa. Bisa. Ya, seperti kata Ariel. Apa lagunya Ariel? Iya, gimana nyanyinya? Yang ngeband? Iya, nyanyinya apa? Iya, tak ada yang abadi. Nah, berarti kalau ini keseimbangan juga nggak akan dia reaksinya seperti itu aja. Dia akan mengalami pergeseran. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah keseimbangan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, ya, yang pertama bisa dibacakan. Saldan, bisa dibacakan? Peserta didik. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh konsentrasi suhu, tekanan, dan volume. Ya, yang kedua. Peserta didik dapat mendiagnosis kondisi konsentrasi suhu, tekanan, dan volume untuk menghasilkan produk bahan kimia yang optimal. Oke, ya, jadi kita akan menganalisis pengaruh dari konsentrasi, kemudian dari suhu, kemudian dari volume dan tekanan, ya, dan kita juga mau mendiagnosis bagaimana keadaan yang optimal untuk menghasilkan bahan kimia yang bagus, seperti itu. Nah, sebelum Ibu mulai, kita pretest dulu dengan memindai nah, ya. Sudah selesai untuk pretestnya. Oke, taruh lagi HP-nya. Kemudian sebelum dimulai, Ibu mau beriel-yel karena ini siang hari pasti ada yang ngantuk nih. Jadi Ibu beri yel-yel dulu. Kalau Ibu bilang kimia, kalian jawabnya apa? Asyik, asyik, asyik. Yes, gitu ya. Oke, 1, 2, 3, kimia. Asik, 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 yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua.
itu tadi ada yang birunya itu mewakili unsur apa, yang merah mewakili unsur apa. Sekarang duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Sekarang. Tadi kemarin itu sama siapa? Intan sama siapa? Risa sama siapa? Ingat, diskusi ini nanti dinilai juga kekompakan kalian, kerjasama, tanggung jawab. Ya, kemudian sumber-sumber literatur yang kalian ambil dari modul yang ibu berikan, kemudian dari internet boleh atau dari buku pakai ya. Kalau sudah ditulis, video-videonya bisa kalian pahami lagi, kalian analisis lagi. Dengan memindai kode barcode-nya ada di LKPD juga, ya. Tadi bisa juga yang di depan tadi atau yang ada di LKPD. Ya, silakan kalian berdiskusi dan tentukan siapa yang maju untuk presentasi. Silakan. Tanyakan ya. Nanti yang mau maju sudah tahu siapa ya. Kalau yang sebelah kiri reaktan atau produk? Reaktan. Kanan? Iya, produk itu hasilnya. Kalau reaktan itu zatnya ditambahin zat apa? Kalau kemana? Silakan ditulis. Kalau aplikasi di sini ibaratnya konsentrasi yang tadi di gambar itu di video ya ada H2 dengan N2 gitu. Kalau H2 ditambahin berarti kan reaktan yang ditambah ini dia gesernya kemana, tapi kalau H2 atau N2 dikurangi gesernya kemana. Siapa yang maju untuk kelompok pengaruh konsentrasi? Siapa aja maju? Oke, Wikan dan Safira, silakan maju perwakilannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wikan Saka. Nama saya Safira. Kami mewakili kelompok 1 ingin membahas tentang pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Nama anggota kami yang pertama ada Amirul Mukminin, Dito Argo, Fakri Fadila, Ibnu Hakim, Emra Ditya, Nita Trilestari, Safira, dan saya Wika. Ya, perhatikan yang lain ya. Boleh tanya kalau yang nggak paham. Pertanyaannya nomor 1. Bagaimana reaksi kesetimbangan yang terjadi jika konsentrasi reaktan ditambah
kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas kanan atau produk. 2. Bagaimana reaksi kesetimbangan yang terjadi jika konsentrasi reaktan dikurangi? Jawabannya, kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas kiri atau reaktan. 3. Bagaimana reaksi kesetimbangan yang terjadi jika konsentrasi produk ditambahkan? Jawabannya, kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas kiri atau reaktan. 4. Bagaimana reaksi kesetimbangan yang terjadi jika konsentrasi produk dikurangkan? Jawabannya, kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas kanan atau produk. Ya, ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan, Angel. Jika konsentrasi reaktan dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ruas kiri atau reaktan. Oke, ke ruas kiri atau reaktan. Kalau yang kelompok yang lain, sama dengan Angel atau sama dengan kelompok Wika? Angel, ya. Jadi yang tepat adalah apa? Ketika konsentrasi reaktan dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri atau ke reaktan tersebut. Namun kalau reaktan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah kanan atau ke arah apa? Produk. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau yang mau menanyakan? Silakan. Oke, kelompok kedua. Ya, silakan. Temannya yang lain diperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok suhu ingin menjelaskan tentang pengaruh suhu dalam kesetimbangan. Saya Raka Zaki dan Ananda Westika dan dengan anggotakan Anjarwari Kirana, Dinda Rahmadina, Gaida Raisa, Prima Satria, dan Sugeng Ramadan. Oke, silakan dijelaskan. Pada reaksi eksoterm, apa yang akan terjadi jika suhu diturunkan? Jawabannya, pada saat suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. 2. Pada reaksi eksoterm, apa yang akan terjadi jika suhu dinaikkan? Jawabannya, pada saat suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. 3. Pada reaksi endoterm, apa yang akan terjadi jika suhu diturunkan? Jawab, pada saat suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. 4. Pada reaksi endoterm, apa yang akan terjadi jika suhu dinaikkan? Jawab, pada saat suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Oke, ada yang mau menanggapi atau menyanggah seperti tadi? Silakan. Pengaruh suhu, jika reaksi tersebut reaksinya eksoterm, berarti suhunya dinaikkan maka bergeser ke arah reaktan atau ke arah endoterm. Oke, tapi ketika entalpinya itu bernilai negatif atau reaksinya eksoterm tapi suhunya diturunkan, maka dia reaksinya akan bergeser ke arah produk atau ke arah reaksi eksoterm. Sampai situ. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok Ananda Westika? Tidak? Kalau tidak ada, kita beri close dulu untuk kelompok. Untuk kelompok 3 adalah pengaruh volume dan tekanan. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh volume dan tekanan terhadap kesetimbangan kimia. Perkenalkan, nama saya Angelina Salsabila Syakwa, nama saya Risa Adrina, dan perkenalkan anggota kami yang lain yaitu Al-Fati Nurgaisan, Fahria Biasa Karit, Khalila Karamaisa, Laila Fauzia, dan Muhammad Zaki Febri.
Oke, perhatikan ya. Ini akan dijawab oleh kelompok volume dan tekanan. Pertanyaan. Apabila tekanan diperbesar, bagaimana pengaruh volume terhadap reaksi kesetimbangan? Jawab. Reaksi akan bergeser ke arah kanan atau produk karena apabila tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan keduanya, jangan lupa kalau di baliknya itu ada gambarnya. Ya, coba diperhatikan di LKPD kalian nih di kelompok masing-masing. Nah, Bisa suruh perhatikan gambarnya. Nah, jadi pertanyaan kedua itu adalah apabila tekanan diperkecil, bagaimana pengaruh volume terhadap reaksi kesetimbangan? Reaksi akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan karena apabila volumenya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Jadi ketika tekanannya itu diperkecil, maka volumenya itu akan menjadi diperbesar. Ada yang ditanyakan untuk volume dan tekanan. Ternyata kaitannya dengan apa tadi? Volume, tekanan, dan kaitannya dengan koefisien. Ya, ada yang mau tanya nih, maksudnya apa koefisien? Di atasnya saja. Oke, silakan. Koefisien yang sebelah mana? Ya, yang mana? Yang di depan ya. Yang K1, kemudian yang H2 koefisiennya berapa? 3. Yang NH3 koefisiennya berapa? 2. Berarti yang sebelah kiri koefisiennya dijumlahin jadi berapa? 4. Yang kanan? 2. Berarti ketika apa tadi? Volume diperkecil, berarti akan bergeser ke koefisien yang kecil. Ya, atau istilahnya nih kocil-kocil. Volume diperkecil berarti ke koefisien yang kecil. Berarti ke arah mana kalau di reaksi tersebut? Kanan. Ke kanan. Nah, tapi kalau volume diperbesar, kosan. Berarti volume diperbesar, koefisien diperbesar. Berarti yang mana? Kiri. Sampai situ paham? Paham. Nah, tapi kalau volume diperbesar, maka tekanan diperkecil. Dia berbanding terbalik. Ya, ada yang ditanyakan untuk materi yang pengaruh volume dan tekanan? Tidak ada. Sudah paham koefisien yang mana ya? Iya. Oke. Kalau sudah tidak ada, boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir adalah kelompok Intan dan Tala. Ya, silakan maju. Diperhatikan ya, untuk kelompok yang terakhir sangat penting karena ini hubungannya dengan produksi bahan-bahan kimia yang ada di industri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proses perekat amonia yang beranggotakan Emida, Kontan, Saldan, Samuel, dan Mesani, Rafrizaki, Zobatin, Afisal. Ya, silakan. Kondisi konsentrasi suhu, volume, dan tekanan dalam Suaranya beberapa kedengeran ton. nggak? Oke, ingat tadi suara itu harus jelas. Ya. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan kondisi konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan dalam mendapatkan hasil produksi bahan kimia yang optimal sesuai
sesuai dengan prinsip industri. Nomor 1, jelaskan pengaruh konsentrasi pada proses pembuatan amonia. Mengapa hal itu harus dilakukan di industri pembuatan amonia? Jawabannya, karena jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergerak ke arah zat yang dikonsentrasikannya. Zat yang dikonsentrasikannya itu akan diperbesar. Kedua, jika konsentrasi diperkecil, maka kesetimbangan ke arahnya bergeser dari arah zat yang dikonsentrasikannya diperkecil. Nomor 2, jelaskan pengaruh tekanan dan volume pada proses pembuatan amonia. Mengapa hal itu harus dilakukan di industri pembuatan amonia? Berapa tekanan dan volume yang harus diberikan untuk menghasilkan produksi amonia optimal? Jawabannya, jika tekanan diperbesar, maka volume diperkecil dan kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien kecil. Jika tekanan diperkecil, maka volume diperbesar dan kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki koefisien tinggi. Untuk memaksimalkan pembuatan amonia, tekanan harus dinaikkan dan volume diperkecil agar bergeser ke arah kanan. Tekanan dan volume optimal itu kurang lebih 140 sampai 340 atmosfer. Nomor 3, jelaskan pengaruh suhu pada proses pembuatan amonia. Mengapa hal itu harus dilakukan di industri pembuatan amonia? Berapa suhu yang diberikan untuk menghasilkan produksi amonia yang optimal? Jawabannya, jika suhu dinaikkan setinggi mungkin, kesetimbangan reaksi akan bergeser ke endoterm atau ke arah kanan dan pembentuk lebih banyak reaktan. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke eksoterm atau ke arah kanan dan pembentuk lebih banyak reaktan. Yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produk gas amonia adalah menurunkan suhu dari sistem agar kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Suhu optimal produk amonia adalah 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Oke, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menanyakan? Silakan. Tadi ada kalimat terakhir tuh. Suhu apa tadi? Kan, tapi suhunya berapa? 400 sampai 600. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, silakan. Tanya. Boleh. Ingat bahwa prinsip industri itu apa sih? Mendapatkan apa? Mendapatkan hasil yang maksimal, Tapi apa itu? biayanya minimal mungkin. Nah, oke, dan resikonya Sekecil mungkin. oke, tepuk tangan buat Anda. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan yang berdasarkan asas Le Chatelier, ya, bahwa ketika diberi aksi maka akan menunjukkan reaksi. Iya, berarti kalau dia diberi pengaruh suhu, pengaruh tekanan, pengaruh volume, dan pengaruh konsentrasi, dia akan mengubah pergeseran arah kesetimbangan biar reaksinya setimbang. Nah, tapi pada kenyataannya untuk memproduksi bahan-bahan kimia, konsep itu digunakan atau tidak? Dipatahkan. Kenapa? Karena tadi prinsip industrinya adalah apa? Yang pertama tadi menggunakan biaya sekecil mungkin. Kemudian yang kedua, resikonya sekecil mungkin, tapi keuntungannya semaksimal mungkin. Sehingga ketika tadi suhunya harusnya diapain? Diturunkan. Namun ketika diturunkan reaksinya berlangsung lambat. Ya, NH3 yang dihasilkan tidak optimal, lama. Kalau lama, kira-kira nih produksinya bakalan menggunakan biaya yang mahal nggak kalau dia lama? Mahal. Sehingga kita ganti, justru suhunya dinaikkan, tapi dengan cara apa? Si NH3 cairnya diambil, ya. Kemudian baru NH3 gasnya terbentuk. Kemudian tadi ada lagi tekanannya. Ketika tekanannya harus diapain? Diperbesar. Nah, kira-kira kalau tekanan diperbesar, resikonya seperti apa? Dia kan ada alat-alat tuh, ya, di industri. Bayangkan kalian itu ada di industri, ya.
Jadi alat-alatnya itu besar. Ya, ketika tekanannya diperbesar berarti harusnya itu alat-alatnya harus sangat kuat. Kalau sangat kuat berarti biayanya seperti apa? Besar juga, mahal. Sehingga digantilah itu konsepnya. Jadi apa? Diambilnya tekanan justru dengan tekanannya berapa? 140 sampai 340 atmosfer. Iya. Ya, jadi 100 sampai 300. 300 atmosfer, seperti itu ya. Jadi ada beberapa konsep yang tidak sesuai dengan keadaan di industri. Karena di industri itu butuh yang tadi, butuh produksi bahan kimia yang optimal, tapi biayanya yang minimal, resikonya juga minimal, seperti itu ya. Itu saja. Sekarang kelompoknya boleh diakhiri presentasinya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Oke. Oke lagi. Kimia. Oke, tepuk tangan. Nah, ini kesimpulannya. Ya, yang tadi Ariel Noah ya ngomong bahwa tidak ada yang abadi, bahwa kalau di sini berdasarkan asas Lekatelier, jika dalam suatu sistem keseimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin akan bereaksi. Seperti itu. Kalau ibu mau nyubit jak ini, pasti dia bakalan apa? Bereaksi nggak? Apa diem aja? Ya, jadi intinya itu. Atau juga kalau ibaratnya tadi dianalogikan seperti timbangan, ya ketika dia dikurangi, dia akan bergeser kemana? Kalau dia ditambahin, akan bergeser mana? Untuk mencapai kesetimbangan. Oke. Suhu. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Reaksi yang membutuhkan kalori. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, reaksi yang melepaskan kalori. Oke, untuk yang faktor-faktor yang mempengaruhi dari volume dan tekanan, Jika tekanan itu besar, volume diperkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. ya. Jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Iya, kalian ingat tadi kocil, posar. Nah, yang terakhir tadi untuk yang prinsip industri, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, oke, boleh dibacakan untuk kelompok 4 ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagaimana? Prinsip industri, mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Oke, Kondisi kemudian untuk mendapatkan hasil optimal, suhu 400 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius, tekanan 140 sampai 340 atm, katalis serbuk besi dicampur dengan PE, Al2, O2 dan K2O. oke, Al2O3 ya, dan H2O. Oke, kemudian, nah, apa sih manfaat pembelajaran hari ini? Ada yang mau mengemukakan? Terus kalian di pembelajaran hari ini tadi nemuin apa aja nggak yang baru-baru dari Bu Yeni hari ini? Boleh, silahkan. Oh, Tara, silahkan. Atau Anjar? Apa? Silahkan. Atau Alta, Risa? Untuk pembelajaran hari ini tadi bagaimana? Oke nggak ininya? Keren. Apanya keren? PPT-nya. Oke, terima kasih. Terus apa lagi? Ada lagi hal yang baru atau yang nanti Bu harusnya seperti ini, boleh? Silakan. Apa Alta? Yang malu-malu silakan. Itu
dari kelompok, diskusi, terus penguatan dari Bu Yeni, ada refleksi untuk kalian. Silakan Ananda seperti yang ngomong, silakan. Terima kasih. Terus apa lagi? Apa lagi? Yang materinya nih, materinya. Iya, singkat, jelas, dan padat. Oke, jadi manfaatnya juga nanti ketika kalian di industri lagi apa? Mendapatkan hasil maksimal. Iya, mendapatkan hasil maksimal dengan biaya yang minimal dan resiko yang minimal. Oke, kemudian perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Nah, sekarang sudah refleksi. Bu Yeni mau tahu. Tadi ada pretest, sekarang ada post test. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Sendiri-sendiri ya kerjainnya. Ya, tadi kan ada penilaian kelompok, yang ini adalah penilaian individu. Ya, Ibu mau mengetahui seberapa jauh kalian memahami hasil diskusi dan tanya jawab. Sudah siap ya? Itu jadinya dia lebih tinggi. Karena aku Sama juga ya. Yang nilainya masih kurang dari 75 boleh dikerjakan nanti LKS-nya halaman 50, nomor 4 dan 5 saja. Kemudian 75 sampai 90 bisa dikerjakan LKS-nya halaman 54, nomor 18 dan 26. Nah, yang tadi nilainya ada yang 100 nih. Ya, Ananda. Angel, Ananda, ya bisa dikerjakan LKS-nya untuk pengayaan halaman 56 nomor 1 sampai 5. Oke. Dipersiapkan juga materi pertemuan selanjutnya ya. Yaitu tentang praktek tentang pengaruh konsentrasi, suhu, tekanan dan volume terhadap pergeseran arah kesetimbangan. Oke, ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Sudah? Kalau